Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu Higher Order Thinking Skills atau yang bisa disingkat HOTS, serta bagaimana pemanfaat teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan HOTS peserta didik. HOTS merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup kemampuan menganalisis, mengevaluasi, mencipta, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. HOTS berada pada level kognitif tinggi dalam taksonomi Bloom, yaitu pada ranah analisis, C4 evaluasi, C5 dan kreasi, C6. Di era abad ke-21, peserta didik dituntut tidak hanya mampu menghafal informasi, tetapi juga mampu memahami konsep secara mendalam, berpikir kritis terhadap suatu permasalahan, serta mampu menghasilkan solusi yang kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis HOTS menjadi sangat penting untuk diterapkan di semua jenjang pendidikan, termasuk di sekolah dasar. Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan peluang besar bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Teknologi dapat membantu guru menyajikan materi secara menarik, memfasilitasi diskusi, kolaborasi, serta mendorong siswa untuk berpikir lebih mendalam. Dengan demikian, integrasi antara pembelajaran berbasis HOTS dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta hasil belajar peserta didik. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan HOTS. Teknologi dalam pembelajaran memiliki peran strategis untuk mendukung pengembangan HOTS. Berbagai aplikasi dan platform digital dapat dimanfaatkan guru sebagai media pembelajaran interaktif. Beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan yaitu seperti Google Classroom. Google Classroom merupakan platform pembelajaran daring yang berfungsi sebagai kelas virtual. Melalui Google Classroom, guru dapat membagikan materi pembelajaran berbasis masalah, memberikan tugas analisis dan proyek, mengadakan diskusi online, memberikan umpan balik secara langsung. Dengan demikian, memanfaatkan Google Classroom, siswa dapat berlatih berpikir kritis melalui diskusi, menganalisis permasalahan, serta mengemukakan pendapat secara tertulis. Selain itu, siswa juga belajar mengelola waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, dan bekerja secara mandiri maupun kolaboratif. Dan yang kedua itu Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang dapat digunakan untuk membuat poster, presentasi, infografis, dan video singkat, dan juga media visual lainnya. Dalam pembelajaran, Canva sangat efektif untuk mengembangkan kreativitas siswa, melatih kemampuan berpikir visual, mengasah keterampilan menyusun informasi, menyajikan ide secara menarik dan komunikatif. Melalui Canva, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengelola informasi, mengorganisasikan ide, dan menciptakan produk kreatif. Proses ini sangat mendukung pengembangan HOTS. Dan yang ketiga itu ada aplikasi Kahoot. Kahoot merupakan platform kuis interaktif berbasis permainan. Kahoot dapat dimanfaatkan untuk mengukur pemahaman siswa, melatih berpikir cepat dan tepat, meningkatkan motivasi belajar, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Soal-soal yang dibuat dalam Kahoot dapat dirancang berbasis HOTS seperti soal studi kasus, analisis gambar, atau pemecahan masalah. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjawab soal hafalan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan yang keempat itu ada platform pendukung lainnya. Selain ketiga aplikasi tersebut, guru juga dapat memanfaatkan teknologi lain seperti YouTube, Quiz, Wordwall, Paddle, dan Google Form, yang semuanya dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran aktif dan berbasis HOTS. Contoh implementasi pembelajaran berbasis HOTS menggunakan teknologi. Sebagai contoh implementasi berikut ini adalah contoh kegiatan pembelajaran berbasis HOTS yang memanfaatkan teknologi digital. Tema pembelajarannya itu misalnya pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis permasalahan lingkungan di sekitar, menjelaskan penyebab dan dampaknya, merumuskan solusi kreatif, menyajikan analisis dalam bentuk karya digital,
Langkah-langkah kegiatannya itu misalnya orientasi masalah, guru menanyakan video tentang pencemaran lingkungan. Melalui YouTube, siswa diminta mengamati dan mencatat permasalahan yang muncul. Diskusi dan analisis, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil melalui Google Classroom atau diskusi kelas. Mereka diminta menganalisis apa penyebab pencemaran, apa dampak yang ditimbulkan, bagaimana solusi yang dapat dilakukan. Pengumpulan informasi, siswa mencari informasi tambahan dan dari berbagai sumber digital yang terpercaya untuk memperkuat analisis mereka. Pembuatan produk kreatif, siswa membuat poster digital atau presentasi menggunakan file yang berisi identifikasi masalah, analisis penyebab, dampak yang ditimbulkan, solusi kreatif. Presentasi dan refleksi, siswa mampu mempresentasikan hasil karya melalui kelas daring atau tatap muka. Guru dan siswa lain memberikan tanggapan, saran, dan refleksi. Manfaat pelajarannya itu, melalui kegiatan ini, siswa akan terlatih untuk berpikir kritis dalam menganalisis masalah, berpikir kreatif dalam merancang solusi, berpikir analitis dalam menyusun informasi, bekerja sama dan berkomunikasi dalam kelompok. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses berpikir tingkat tinggi. Sebagai penutup, kita dapat disimpulkan bahwa Higher Order Thinking Skill atau HOTS merupakan kompetensi penting yang harus dikembangkan dalam pembelajaran abad ke-21. HOTS membantu siswa menjadi individu yang kritis, kreatif, mandiri, dan mampu memecahkan masalah di kehidupan nyata. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti Google Classroom, Canva, Kahoot, dan berbagai platform digital lainnya dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan HOTS siswa. Teknologi tidak hanya mempermudah penyampaian materi, tetapi juga menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan teknologi secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab demi terciptanya generasi yang cerdas dan berkarakter dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.